لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fassalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-ayah, Allahumma alhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah rahmatullah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan. Hari ini kita masih di bulan Syawal, bunyi ya. Kita ketemu setelah Ramadan kemarin. Tentu pertama kami mengucapkan ja'alanallahu minal ma'idin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ibu-ibu jamaah rahmatullah, kita ini ada di bulan Syawal, ibu-ibu. Syawal itu artinya peningkatan. Apa bu? Peningkatan. Tinggal kita tanya bu, sholat waktu Ramadan sama Syawal meningkat gak bu? Meningkat marsin. Waktu Ramadan kita senang tadarus. Kemudian di bulan Syawal meningkat gak bu? Meningkat, Al-Qur'annya tambah dhuwur ya di lemari. Waktu Ramadan kita suka puasa tiap hari. Begitu Syawal kita juga meningkat mangane. Tiap hari kita makan. Maka ibu-ibu jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngasih ancer-ancer ya. Apa sih tandanya orang puasa itu sukses? Apa sih tandanya kita berhasil waktu puasa? Gampang ibu-ibu, yaitu yang kita hafal, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tandanya sukses atau tidak puasa ibu-ibu adalah takwa. Takwa itu apa sih Pak Bu? Enggak ada bapaknya rupanya. Takwa itu apa sih Bu? Takwa itu ya kalau kita anak-anak SD adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau itu mah orang paham Pak Bu. Tapi ada tanda-tanda takwa ibu. Tanda takwa itu menurut Imam Al-Husaini, takwa hurufnya ada 4 bu. Ta, kof, wawu, dan ya. Kalau orang dalam kehidupannya punya 4 simbol ini, insya Allah kita sukses puasanya bu. Pertama bu, huruf pertama dalam takwa adalah huruf ta. Ta ini adalah simbol dari sikap tawaduk, rendah hati. Tawaduk, apa sih artinya tawaduk? Tawaduk adalah merasa dirinya paling jelek dewi, paling elek, dosanya paling banyak dosanya. Bukan elek wajah ibu, elek wajah mesti ya. Tawaduk adalah merasa diri paling jelek sendiri. Maka lawan tawaduk adalah sombong. Lawan tawaduk adalah sombong. Puasa ibu-ibu melatih kita untuk tidak sombong. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang tidak bisa disombongkan. Kalau sholat
Bisa nggak Bu? Sholat buat pamer bisa nggak? Bisa. Biasanya nek sholat dewean macane kul huwallahu wa inna a'tainakal kautsar. Tetapi begitu jadi imam, waduh, surat itu tuh Al-Baqarah, Yasin, walaupun cuma alif lam mim, Yasin, Allahu Akbar. Panjang-panjang. Orang suka sedekah Bu, bisa pamer? Bisa. Niate Bu, sekong omah wah iki ana duit suwek. Saya untung-untung daripada di gua sedekah iki. Ternyata begitu sampai masjid sebelahnya saya ketahuan Bu. 50.000 mau memasukkan, kita isin Bu. Pengen pamer, masa aku kalah, saya ketahui, tahun dari saya ketahui 100. Umpamanya gitu. Zikir bisa puasa, bisa pamer, bisa. Biasanya kalau nggak ada orang habis salam mat kolam sering koma teko salam pelencing, tetapi mereka ono wah ibu-ibu pengajian, wah dongone tuh isin mosok ibu-ibu pengajian langsung balik enak gitu. Pamer. Orang naik haji bisa pamer, bisa. Begitu pulang haji diundang semua orang, dikasih air zam-zam, wah ini oleh-oleh dari Mekah, dikasih tasbih, kopiah, kerudung, wah ini oleh-oleh dari Mekah, padahal pulaan yang jual. Bisa pamer. Tetapi kalau puasa pamernya piye jajan? Oleh so, aku puasa nih, tontonnya apa Bu? Apa ida itu Bu, gitu. Aku puasanya tenanan, aku ngidu terus. Oh, ora puasa cacingan jenenge. Nggak bisa kalau puasa buat pamer. Nah, puasa Ramadan itu melatih kita untuk tidak sombong. Masalahnya kewalian ibu-ibu. Begitu sholat Id, rasa sombongnya metu lagi. Rasa sombongnya keluar lagi. Bapak-bapak, karena Ramadan dapat THR sarung Bu, mesti sarung sing anyar sing dulu. Lambo mesti kok mereknya pas neng buli Bu. Mereknya pas neng buli ngono. Akhirnya pas sholat ngomong tuh tidak, wah gajah duduk, wah atlas, ini aku belum. Ini sarung apa pejikjen? Ibu-ibu ibu-ibu badan belum mulai halal biar udah mulai sholat Id, wah gelange wis dienggo ali-ali, wah perut apa tuh mau kena ruko sing anyar-anyar tinggung mlaku wis kaya Batman. Rasa sombong itu yang keluar Bu. Maka puasa itu melatih kita untuk tidak sombong. Orang yang bertakwa adalah orang yang merasa dirinya paling jelek sendiri, paling okeh dosane. Dan itu harus jujur. Kalau kita nih Bu, ngomong begini, kita apa nih kesel, aku kejadian goblok, tenan tak apa nih aku goblok, tapi saya mending aku, loh, saya ngomong mending aku Bu, ini nggak tahu tuh. Sebab apa? Berpikiran ada orang yang lebih jelek lagi. Wes tahu nih, aku kira okeh dosane, encen. Tapi saya mending aku, loh, saya mending aku tuh Bu. Itu bukan tawadhu. Orang yang tawadhu itu merasa dirinya paling jelek sendiri, paling hina sendiri, paling banyak dosanya sendiri. Maka apa? Kalau ketemu dengan orang tua, ya Allah, dia orang tua, ibadahnya sudah banyak, pahalanya sudah banyak, sementara saya pahalanya masih sedikit. Anda pasal merasa dirinya lebih jelek. Kita ketemu dengan orang anak muda, wah ini anak muda isih nom, harapannya masih jauh, masih panjang, masih bisa nambah pahala, sementara saya, waduh, nggak tahu usianya kapan selesai. Anda pasal. Kita ketemu anak kecil, wah ini anak kecil belum punya dosa, saya ojo meneh dosa utang yo wah. Anda pasal Bu. Kita ketemu orang bermaksiat, ketemu orang bermaksiat, ya Allah, dia bermaksiat karena dia belum tahu, karena dia nggak ngaji, sementara saya ngaji pendak sasi, yasin tahlil pendak minggu, tapi masih bermaksiat, merasa dirinya paling jelek. Dan mengaku jelek ini, mengaku dirinya paling hina ini harus jujur nih Ibu, harus jujur.
Nggak boleh kok ibu-ibu ya ngomong sama bapaknya, Pak, aku ini kok bapak, aku kita rumah sani kok paling elek dewi ya di kampung. Bapak ini ngomong, ya alhamdulillah Bu, nek kowe sadar. Kok emosi ya? Emosi, ya udah boleh emosi begini nih. Orang yang tawadhu itu nggak boleh emosian. Tapi Pak ini Bapak itu banget. Nah, itu namanya bukan tawadhu. Maka apa? Begitulah ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Yang namanya dalam keluarga, dalam bermasyarakat itu tawadhu penting. Ya Bu, tawadhu andap asal itu sangat penting sekali. Kita umpamanya lagi sungkeman bodoh itu Bu. Orang tua itu, mbah-mbah sepuh itu, kalau diandap asori, oh, dongane untuk kabeh. Mbah kula nyuwun ngapura, wah, mbah ngomong apa pokoke donga. Dongane itu untuk kabeh. Dan mesti pada begitu lah Bu. Filosofi orang Jawa mbah-mbah itu sebelum doanya keluar, jawabannya siji Bu, podo-podo. Mbah ngomong apa wae, mesti jawaban awalnya podo-podo. Mergo podo-podo Bu, wong sing ra ngerti bingung. Ana cah Jakarta mangkat ning Jawa diajak kancane melu sungkeman. Mbah, saya mau skripsi, ini lagi kuliah, mohon doanya podo-podo. Loh, Mbah iki kok kuliah barang. Orang kalau udah podo-podo begini, ndak bisa ngerjani Bu. Umpamanya kita punya orang tua yang sudah sepuh nuwun sewu sudurungu atau budak begitu. Ora iso ada yang ngerjani, Mbah muga-muga jenengan cepat mati. Podo-podo. Karena filosofinya podo-podo enggak bisa. Kan? Maka dalam keluarga, di masyarakat itu aslinya podo-podo ini adalah konsep Islam ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita suka mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka insya Allah malaikat juga akan balik doa itu. Kita ketemu orang, ya Allah Bu, jenengan kok saya lihat tiap hari tambah sehat, tiap hari tambah barokah, semoga jenengan panjang umur. Maka malaikat juga bilang podo-podo, jenengan ya sehat, jenengan ya panjang umur. Kita tilik bayi, wah ya Allah, ini anak, semoga jadi anak yang soleh, semoga jadi anak yang soleha. Malaikat bilang apa? Podo-podo, moga-moga anakmu juga soleh, juga soleha. Tetapi kalau soal sulipun ibu-ibu, kalau ada motor lewat ngeng, oh moga-moga mutiara, podo-podo. Hati-hati, doa itu akan balik kepada kita semuanya. Maka dalam orang takwa itu tanda pertama adalah tawadhu, saling andap asor. Suami istri itu andap asor, harus selalu saling mengalah. Kalau saling menuntut bubar, ya, bapak bu, ini bejo itu aku, ya, jajal yang kowe ora entuk aku, wah kowe iki masak ra iso, ngombe ra iso, kincet goblok tenan. Kata ibuke, ya jan aku goblok Pak, tapi kowe goblok jenengan. Soale gelem bojone wong goblok. Ya juale, ta iso andap asor. Tetapi kalau saling andap asor, coba kenikmatan itu akan terjadi. Ibu bapaknya bilang, Bu, wah aku alhamdulillah untuk jenengan semenjak nikah kalau sampean Bu, wah hatiku ki ayem, hatiku anteng. Ibu juga orang Pak, aku sih bejo Pak, aku sih untung untuk jenengan Pak. Semenjak itu jenengan, waduh, duitku tambah oke. Saling andap asor. Maka orang yang takwa itu adalah tanda pertama tawadhu. Apa itu? Andap asor. Satu. Yang kedua ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tanda orang takwa itu adalah qanaah. Qanaah itu apa sih Bu? Merasa cukup, merasa selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Qanaah Bu. Biasanya ini soal apa? Soal rezeki, soal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita nggak pandai bersyukur ibu-ibu, maka jadinya kayak orang mau buka puasa itu. Coba ibu-ibu, kalau orang mau buka puasa, orang mau buka puasa, apalagi kembaran ibu, bingung ibu. Orang puasa itu apalagi kalau mau buka puasa, maka yang terjadi adalah semua orang. Nah, sampun dulu. Tes, apa kejadian pak? Volumenya kejadian deh. Volumenya sedikit. Cek, sampun bu, sampun. Nah, sampun. Orang yang buka puasa itu bu, kadang-kadang kabeh pengen dipangan kabeh, semua pengen dintai, semua pengen dilahap dewe. Es kabeh dituku, es cendol, dawet, es gempol, es teh, wah kabeh. Rasanya pengen dintai kabeh bu. Tetapi begitu azan maghrib berkumandang, beduk maghrib datang, sak gelas cukup. Maka orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya kita mengingatkan lagi bahwa Allah itu ngasih rezeki dalam 4 bentuk. Rezeki dalam 4 bentuk. Yang pertama bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah adalah rezeki sebagai jaminan. Semua orang pasti dapat, pasti itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk yang bernyawa di muka bumi ini kecuali pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal makanan ibu-ibu, makanan minuman tidak usah khawatir, pasti dapat makanan. Contohnya siapa? Contohnya cecak ibu-ibu. Cecak makanannya apa bu? Nyamuk. Kalau kita jadi cecak pasti protes. Ya Allah, saya cecak, dia nyamuk. Dia punya sayap, saya tidak punya sayap. Dia iso mabur, aku ora iso mabur. Lah terus mangane piye? Tapi kita bu, sejak kecil sampai anak kita yang kecil hafal lagu anak-anak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Tugasnya cecak ibu, mung siji merayap. Agar gelem merayap itu makanan. Kemudian artinya apa? Datang seekor nyamuk, lalu di. Ya, makasih anak-anak. Loh, ini bu bahasanya indah sekali. Datang seekor nyamuk, datang tak kau dewi. Orang kok nyabet seekor enggak, golek seekor enggak, datang. Tugasnya kita bu kalau mau pengen dapat makanan, wes rasa angan-angan. Tugasnya mung siji merayap. Apalagi kalau bulan puasa, wah rasa masak. Tinggal merayap neng masjid untuk buka puasa bersama. Kita nih bu, wayahe ngaji walah ora masak, teko pada pengajian, insya Allah disuguhi. Sempetnya ora beda-beda, panitiane beda bingung. Itu buki mergo merayap itu sate, mergo merayap itu aqua, itu teh. Lah aja lah boleh. Datang niki, iki datang yo. Tapi ora jiko dhewe yo. Datang niki. Datang. Nah, seperti kita kalau soal makanan, semua insya Allah dapat jaminan, rezeki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, rezeki yang diberikan oleh Allah adalah rezeki dalam bentuk balasan itu. Rezeki dalam bentuk balasan. Siapa yang berusaha pasti dapat. Laisa lil insani ila ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Maka ini yang kebanyakan orang sibuk di sini bu. Kita nih pergi pagi pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja semalam nutuk bahkan sampai lembut. Untuk apa? Biar dapat gaji lebih banyak. Suami kita sampai luar kota nggak pulang-pulang, pulangnya kadang seminggu sekali, sebulan sekali. Biar apa? Biar penghasilannya tambah. Begitulah ibu-ibu.
makin banyak kerjanya, makin banyak balasannya, makin banyak gajinya. Tetapi mohon maaf ibu-ibu, kalau kita mengandalkan rezeki dari kerja saja, mohon maaf, siap-siaplah kecewa. Kenapa? Di atas langit masih ada langit lagi. Sehebat-hebatnya, mohon maaf, sehebat-hebatnya tukang bangunan lembur, Bu, sekolah nanti bengi lembur kerja terus, tetap rezeki kalah, duitnya kalah, kado sing duwe bangunan. Soalnya, sing duwe bangunan saya bayar itu. Sehebat-hebatnya ibu-ibu nih, kerja lembur macam-macam, pasti kalah sama bosnya. Kenapa? Bosnya sendiri. Maka memang ibu-ibu, keinginan itu tidak sesuai kenyataan. Keinginannya kita begini, tapi kenyataannya begitu. Orang ibu dalam kehidupan terbagi 4 golongan. Yang 2 normal, yang 2 tidak normal. Yang normal pertama ibu-ibu, orang yang tidak pernah ibadah atau malas ibadah, rizkinya seret. Ini wajar ya Bu? Wajar, dan kudu ngono. Wa man aqraza an zikri fa innahu lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, pasti rizkinya sempit, kehidupannya pekak, kehidupannya sempit. Orang yang tidak ibadah, rizkinya sempit, wangun Bu. Dan kudune ngono. Ada kondisi kedua Bu, normal juga ini. Orang yang rajin ibadah, rizkinya lancar. Ini memang sesuai rumus Bu, kudune dan ngono. Man amila sholihan min zakari au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baginya kehidupan yang baik. Coba Bu kita lihat para kiai itu kalau bangun pondok, langsung jadi pondok ini. Seperti Bu, merayap. Langsung itu merayapnya lewat ibadah. Habib itu bikin pengajian contoh, kenapa? Itu rezeki. Ini normal. Ada kondisi yang tidak normal Bu. Yang pertama adalah orang yang tidak atau malas ibadah, tapi rezekinya lancar. Wah, ini saya gawe emosi ya ini. Ya Allah, ini sholat nganti apa? Sholat karuan ya, tahajud yang nganti buat bejut ya, tasbih yang nganti nampal suhet kabeh. Tapi dia ora sholat, ora ibadah, bahkan orang Islam kok iso sugih. Ini kadang ada emosi Bu ya. Tapi kalau kita melihat kondisi seperti ini, mohon maaf, ora sah gumun Bu, ora sah kaget. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj itu apa sih Bu? Dibombong, dilulu, dikasih, kei. Begitu pengen menikmati, les, jiko. Orang kerja, duit itu duitnya banyak, penghasilannya besar. Begitu tinggal menikmati, dicabut. Asam uratnya teko, kolesterolnya teko, gulanya teko, kuyahe teko, kopine teko. Wah. Minuman. Orang sing apa itu, orang itu gajinya sampai puluhan juta, tuku kasur empuk iso. Tapi mergo awake ora enak, turune kudune juga. Orang bisa beli makanan enak bisa Bu. Tapi mergo kolesterol, asam urat ya, mangan sate ra oleh. Awak dhewe gajine ngom pirang ngetos ya, mangan sak penake sak temenge. Enggak semua orang pendapatan itu tidak selalu berbentuk rezeki. Orang bisa beli kasur empuk, tapi belum tentu bisa beli tidur nyenyak. Wow, enggak semua orang bisa tidur nyenyak. Angel golek wong sugih iso turu nganti mulas iki angel. Wedi kare. Maka kalau kita melihat seperti itu, orang nggak pernah ibadah kok rezeki lancar, oh jangan gumun, jangan-jangan itu istidraj. Karena ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita ini doa ibadah kepada Allah itu seperti orang ngamen. Orang ngamen
Orang ngamen Bu, kalau yang datang ngamennya elek ya. Lagune ya kuwi wae gundul-gundul pacul ya. Gundul-gundul pacul Bu. Kalau kita pengamen kan biasanya wis saka ngubengi ngono. Ning kono nyanyine gundul-gundul pacul cul. Seblere gundul-gundul pacul cul. Seblere gundul. Engko tekan omahe dhewe Bu. Ala rasa dibonge wis paling kok gundul-gundul pacul kei langsung. Ngono yang tanggane sebelah ganti lagune. Lagu apa Pak iso ning kuwi? Wis radio nasional. Halo halo Bandung. Oke Pak. Halo halo Bandung tung gembelengan. Ibu-ibu, lah orang yang nyanyinya jelek, orang yang pengamen jelek itu seperti orang doa nggak pernah ibadah. Orang minta nggak pernah ibadah. Apa yang terjadi? Langsung kei. Bahasa kita Gusti Allah sumpah. Terus malah ini jalur duitnya kayak ini. Terus kalau berpikir kita kalau pengamen jelek. Tetapi kalau yang datang itu pengamen yang bagus, ya, saya teko biduan, makanya gitarane api, bas-basane api, kendangnya ya ono, orang mau dibayar langsung Bu. Tetapi apa? Ditanggap. Tetapi begitu ditanggap, ngomong kayak ini ngasihnya tentu nggak 500, bisa 5.000, bisa 10.000, berlipat ganda daripada apa yang biasanya orang ngasih. Nah, kita nih orang ibadah, kalau doa kita belum dikabulkan, mungkin Allah menganggap kita sebagai pengamen yang bagus. Saya aja dikei sih, ditanggap di sini, ben nangis ora apa-apa. Kadang kita begitu, Bismillah ya Allah, donga wis kita meh batas angsurane wis entek, sesuk nek ora bayar motornya dicabut, tapi Allah lho kei. Kenapa? Allah seneng. Lihat tatapan Allah, dengar tatapan itu senang. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai orang yang baik. Nah, kondisi yang keempat Bu, yaitu orang yang rajin ibadah, rezekinya sangat. Nah, ini paling oke. Awal dewi begitu ya. Wah, dia rajin ibadah kok rezekinya sangat itu. Maka Ibu, saya sampaikan bahwa orang ibadah itu seperti orang nandur. Nandur. Kalau kita nandur langsung tukul, aja seneng sih, paling suket. Kita ibadah sedilo langsung entuk. Jangan kiblat dulu. Aja ki mung suket. Kita baru doa ya Allah langsung entuk. Jangan suket. Tetapi orang ibadah itu nandur, Mbak. Nandur. Kalau orang nandur itu nggak tumbuh-tumbuh, nunggu gedenya, bisa jadi ini bukan tanaman kecil, nggak cuma suket, tetapi juga tanaman yang besar, minimal jati. Jenengan bisa jati Mbak. Seorang yang nanam jati itu belum tentu menikmati Bu. Saya menikmati siapa? Anak cucu yang nggak sempat ditunggoni. Karena bertahun-tahun. Nah, kita nih ibadah Bu, nggak cuma untuk dunia ini. Kita nih ibadah nggak cuma untuk sekarang, tetapi apa? Untuk anak cucu kita, untuk akhirat kita. Maka doa kita, ibadah kita itu ada yang dibalas langsung, ya? Ada yang dibalas langsung. Ada yang diganti dengan keselamatan. Ya Allah, saya minta motor. Nggak dikasih motor Bu, tapi dikasih keselamatan. Sebabnya apa? Apa gunanya aja untuk motor bagi tabrakan kecelakaan mati? Percuma. Ada doa ibadah itu digunakan untuk tabungan. Besok di akhirat dikasih tuh pahalanya. Oke. Maka kalau kita jadi seperti ini, ibu-ibu, tidak usah disuruh. Ini tanaman, ibadah kita itu tanaman. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita mutung. Pertahankan ibadah itu. Maka Allah kemudian ngasih rezeki itu dalam bentuk ketiga, ibu-ibu, yaitu rezeki dalam bentuk sebagai tambahan. Bagi siapa ini, ibu-ibu? Bagi orang yang suka bersyukur. Orang yang suka bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Orang yang kalau bersyukur pasti ditambah. Ibu-ibu punya uang bersyukur, insya Allah ditambah. Ibu-ibu punya motor bersyukur, insya Allah ditambah.
tambah. Ibu-ibu punya anak, bersyukur insya Allah ditambah. Ibu-ibu punya suami, bersyukur insya Allah. Ora ya, ibu-ibu ora. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب